Halo semua, selamat datang di Genius Academy. Hari ini kita akan membahas pengetahuan penting dalam computer science, yaitu quicksort. Marilah kita membahas ide algoritma quicksort. Quicksort adalah algoritma pengurutan yang menggunakan strategi divide dan conquer. Algoritma ini pertama kali diajukan oleh ilmuwan komputer Inggris Hoare pada tahun 1960. Ide dasarnya adalah, 1. Pilih satu elemen sebagai pivot. 2. Pisahkan semua elemen lainnya menjadi dua himpunan yang tidak berpotongan, yaitu tidak mempengaruhi satu sama lain. Semua elemen dalam himpunan pertama lebih kecil dari pivot, semua elemen dalam himpunan kedua lebih besar dari pivot. 3. Ulangi proses di atas pada kedua himpunan ini, yaitu menerapkan quicksort secara rekursif, mengurutkan kedua himpunan ini secara terpisah. Mungkin terdengar sedikit abstrak, mari kita demonstrasikan logikanya dengan animasi. Misalnya, dalam putaran pengurutan pertama, kita bisa memilih elemen 49 sebagai pivot, dan setelah putaran pengurutan berikutnya, kita dapat menemukan posisi akhir di mana elemen 49 harus ditempatkan. Nilai 49 tampaknya bukan yang terbesar atau terkecil dalam seluruh tabel, itu harus berada di posisi tengah, jadi kita perlu menentukan posisi akhir elemen 49, yang berarti sebenarnya kita perlu menyesuaikan seluruh tabel. Kita perlu membagi tabel ini menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Semua elemen di bagian kiri harus lebih kecil dari 49, dan semua elemen di bagian kanan harus lebih besar atau sama dengan elemen pivot 49. Kita menyebut proses ini sebagai satu pemisahan. Mari kita pahami dengan menggabungkan kode. Kita menggunakan pointer low dan pointer high, dua pointer ini masing-masing menunjuk ke awal dan akhir dari rangkaian yang akan kita proses. Lalu kita memilih elemen 49 yang ditunjuk oleh pointer low, sebagai elemen pivot. Baik, selanjutnya kita akan memindahkan pointer low dan high ini menuju tengah, kita akan menggunakan pointer low dan high ini, untuk memindai semua elemen yang sedang menunggu untuk diurutkan. Dalam proses pemindaian ini, kita perlu memastikan bahwa elemen yang ditunjuk oleh pointer high di sebelah kanannya semua lebih besar atau sama dengan elemen pivot saat ini 49. Sedangkan untuk pointer low, kita perlu memastikan bahwa semua elemen di sebelah kirinya adalah elemen yang lebih kecil dari 49. Karena posisi yang ditunjuk oleh low saat ini kosong, jadi kita pertama kali memindahkan high ke kiri. Elemen yang ditunjuk oleh high saat ini jelas lebih besar atau sama dengan 49, jadi elemen dengan indeks 7 ini, 49, tidak perlu dipindahkan. Jadi kita mengurangi high, memindahkannya ke kiri. Elemen yang ditunjuk oleh high saat ini, 27, adalah lebih kecil dari 49. Sebelumnya kita telah mengatakan bahwa semua elemen yang lebih kecil dari 49 seharusnya diletakkan di sebelah kiri posisi yang ditunjuk oleh low, jadi kita bisa memindahkan elemen 27 ke posisi yang ditunjuk oleh low. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh high telah kosong, jadi selanjutnya kita memindahkan pointer low ke kanan. Elemen yang ditunjuk oleh low saat ini adalah 27, yang lebih kecil dari 49, jadi tidak perlu dipindahkan ke kanan. Selanjutnya, pindahkan pointer low ke kanan. Elemen yang ditunjuk saat ini, 38, juga lebih kecil dari 49, jadi tidak perlu dipindahkan ke kanan. Teruskan memindahkan pointer low ke kanan, elemen yang ditunjuk saat ini adalah 65, nilainya lebih besar atau sama dengan 49. Sebelumnya kita telah mengatakan bahwa semua elemen yang lebih besar, atau sama dengan 49 harus diletakkan di sebelah kanan posisi yang ditunjuk oleh high, jadi kita akan meletakkan elemen 65 di posisi yang ditunjuk oleh high. Baik, selanjutnya posisi yang ditunjuk oleh low telah kosong, jadi selanjutnya kita memindahkan pointer high ke kiri. Elemen yang ditunjuk oleh high saat ini adalah 65, yang lebih besar atau sama dengan 49. Jadi tidak perlu dipindahkan. Jadi, pindahkan pointer high ke kiri. Elemen yang ditunjuk oleh high saat ini adalah 13, yang lebih kecil dari 49, dan seperti yang kita katakan sebelumnya, semua elemen yang lebih kecil dari 49 harus diletakkan di sebelah kiri posisi yang ditunjuk oleh low, jadi kita akan meletakkan elemen 13 di posisi yang ditunjuk oleh low. Selanjutnya, pindahkan pointer low ke kanan.
Elemen yang ditunjuk oleh low saat ini adalah 13, yang jelas tidak perlu dipindahkan, dan elemen berikutnya 97 lebih besar dari 49, jadi kita akan memindahkan 97 ke posisi yang ditunjuk oleh high. Baik, selanjutnya, posisi yang ditunjuk oleh low kosong, jadi selanjutnya kita biarkan pointer high terus bergerak ke kiri. Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh high adalah 97, yang lebih besar atau sama dengan 49, jadi tidak perlu dipindahkan. Kita biarkan high berkurang. 76 juga lebih besar atau sama dengan 49. Jadi, terus biarkan high berkurang. Ketika low dan high bertemu, itu menunjukkan bahwa sebenarnya kita sudah memindai semua elemen yang harus diurutkan. Semua elemen yang lebih kecil dari elemen pivot 49, kita letakkan di sebelah kiri posisi yang ditunjuk oleh pointer low. Sedangkan semua elemen yang lebih besar atau sama dengan elemen pivot 49, kita letakkan semua di sebelah kanan bagian yang ditunjuk oleh pointer high. Sampai tahap ini kita bisa pastikan elemen pivot 49 pasti berada di posisi indeks 3, yaitu di posisi di mana low dan high bertemu. Baik, karena posisi akhir 49 sudah ditentukan, maka dalam pengurutan berikutnya, kita tidak perlu lagi mengurus elemen 49. Kita hanya perlu mengurus subtabel di sebelah kiri 49 dan subtabel di sebelah kanan. Jadi, yang perlu kita lakukan selanjutnya adalah kita akan membagi dua subtabel ini lagi dengan metode yang sama. Baik, mari kita lihat tabel anak kiri, bagi lagi. Jadi kita tetap menggunakan dua pointer low dan high, menunjuk kedua elemen awal dan akhir dari urutan yang kita proses saat ini. Pilih elemen paling depan 27 sebagai elemen pivot. Sekarang cek elemen yang ditunjuk pointer high, elemen 13. Elemen 13 lebih kecil dari elemen pivot 27, jadi kita harus menaruh elemen 13 di posisi kiri, jadi kita pindahkan 13 ke tempat yang ditunjuk oleh pointer low. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh high kosong, jadi kita pindahkan pointer low ke kanan. Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh posisi low adalah 13, yang lebih kecil dari 27, jadi kita tidak perlu memindahkannya ke kanan. Selanjutnya, tambahkan pointer low. Elemen yang ditunjuk saat ini adalah 38, yang lebih besar dari 27, jadi kita perlu memindahkan 38 ke posisi yang lebih ke kanan, jadi kita letakkan 38 di tempat yang ditunjuk oleh pointer high. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh low kosong, jadi kita biarkan pointer high terus bergerak ke kiri. Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh high adalah 38, yang lebih besar atau sama dengan 27, jadi tidak perlu dipindahkan. Kami membuat high berkurang. Maka low dan high akan bertemu pada posisi indeks 2. Sekarang ini menunjukkan bahwa semua elemen dalam subtabel ini telah kami pindai satu persatu, jadi kami dapat menentukan bahwa posisi akhir dari 27 harus berada pada posisi yang ditunjuk bersama oleh low dan high, yaitu posisi indeks 2. Baik, dengan cara ini, apakah subtabel dari 0 hingga 2 kembali dibagi menjadi dua bagian oleh elemen pivot 27 yang baru saja kita pilih? Karena dua bagian sisa yang kami miliki hanya memiliki satu elemen, jelas kami tidak perlu melakukan pengolahan lain. Artinya, posisi akhir semua elemen dalam subtabel dari 0 hingga 2 sudah kami tentukan sekarang. Baik, ini adalah pengolahan subtabel dari 0 hingga 2. Selanjutnya kita kembali ke pengolahan subtabel kanan dari 4 hingga 7. Metode yang sama digunakan, low dan high masing-masing menunjuk ke posisi awal dan akhir subsekuensi yang akan kita proses. Sementara itu, kita memilih elemen yang ditunjuk oleh low, yaitu 76, sebagai elemen pivot. Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh high, yaitu 49, lebih kecil dari 76, jadi perlu dipindahkan ke posisi yang ditunjuk oleh low. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh high sudah kosong, selanjutnya kita akan memindahkan pointer low ke kanan. Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh low adalah 49, yang lebih kecil dari 76, jadi tidak perlu memindahkan 49 ke kanan. Kita menambahkan low. Elemen berikutnya, 97. Lebih besar dari 76, jadi kita perlu memindahkan 97 ke posisi yang ditunjuk oleh high. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh low sudah kosong, selanjutnya kita akan memindahkan pointer high ke kiri.
Saat ini, elemen yang ditunjuk oleh Hai adalah 97, yang lebih besar dari 76, jadi tidak perlu memindahkan 97 ke kiri. Kita mengurangi Hai. Elemen berikutnya, 65. Lebih kecil dari 76, jadi kita perlu memindahkan 65 ke posisi yang ditunjuk oleh Low. Baik, sekarang posisi yang ditunjuk oleh Hai sudah kosong, selanjutnya kita akan memindahkan pointer Low ke kanan. Maka Low dan Hai akan menunjuk ke posisi yang sama. Jadi, kita dapat menentukan posisi akhir elemen 76 yang berada di indeks 6. Dengan cara ini, untuk subtabel 4 hingga 7. Kita telah membaginya menjadi dua bagian yang lebih kecil lagi melalui elemen acuan 76. Untuk penanganan bagian kiri, cara berpikirnya sama, kita membuat Low dan Hai menunjuk ke elemen pertama dan terakhir, lalu membuat elemen yang ditunjuk oleh Low sebagai elemen acuan. Selanjutnya, Hai hanya perlu bergerak ke kiri sekali, sehingga Low dan Hai akan sama di posisi indeks 4. Ini berarti elemen 49 seharusnya disimpan di posisi indeks 4. Baik, akhirnya hanya 65 dan 97 ini dua elemen. Jelas posisi akhir kedua elemen ini sudah dapat ditentukan sekarang. Karena logikanya sama, kita tidak perlu menjelaskannya secara rinci lagi. Jadi ini adalah proses lengkap quicksort kami. Kita akan terus melakukan tindakan, pembagian, setiap pembagian akan membuat satu urutan kontinu dibagi menjadi dua bagian, kiri dan kanan. Elemen di sebelah kiri semuanya lebih kecil dari elemen pivot. Sedangkan elemen di sebelah kanan semuanya lebih besar atau sama dengan elemen pivot. Selanjutnya, kita hanya perlu melakukan pembagian secara rekursif pada dua bagian, dua tabel anak secara terpisah untuk mendapatkan urutan akhir yang sudah diurutkan. Kamu, sudah belajar belum?